Shalom, sahabat anak-anak. Sahabat, Miss. Sahabat. Sahabat. Senang ya rasanya kita bisa berkumpul walaupun di Zoom, tapi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan ya. Oke, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing dulu ya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita buka lagu Sion kita untuk memulai acara PGM kita. Kita buka lagu Sion kita nomor 100, Betapa Teguh Persatuannya. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan, damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bayang. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Tuhan. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Betapa lebat senang jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai karena Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, dan di pagi hari ini kami dapat berkumpul di ibadah PGM hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau juga berkati Serdon yang akan memberikan firman Tuhan. Sertai kami sepanjang hari Sabat-Mu yang indah ini Tuhan, sepanjang hari ini. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, semuanya kami serahkan atas nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Diva. Selamat sahabat, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan semua siswa pada pagi hari ini, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sangat memberkati saya. Saya mau bersaksi tentang kesehatan dan pendidikan meskipun di era COVID-19 ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Meskipun melalui online, karena dengan berdoa dan belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati saya, dan saya dapat menjawab serta menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah dengan baik. Dan kesaksian saya kedua adalah tentang kesehatan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena orang tua saya menyediakan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Saya menjadi sehat sehingga saya diberkati Tuhan melalui makanan sehat ini. Saya juga bersyukur saya bisa menyelesaikan proses belajar mengajar di rumah dengan baik dan juga hidup sehat karena Tuhan memberkati saya. Semoga Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya yang terkasih juga dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus, dan berkat Tuhan selalu menjadi bagian dari kita semua. Terima kasih, demikian kesaksian yang saya bawa.
Dalam nama Yesus Kristus. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Diva untuk kesaksiannya. Ya, Miss. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sir Don. Akte dan 4, silakan. Baik, shalom, selamat sahabat anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa, dahsyat Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau dengar itu rasanya semacam ada aura positif memancar di diri Ishak dan anak-anak dan masuk ke Mr. Don ya untuk lebih semangat di dalam melayani Tuhan. Baik anak-anak, untuk pagi ini yang pertama sebelum saya masuk ke renungan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada anak-anak yang telah hadir tepat waktu. Karena meskipun ini hari libur, mungkin hari persiapan kalian akan ke gereja, tetapi masih mau meluangkan waktu yang sebentar ini untuk boleh sama-sama belajar, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bersaksi, sama-sama belajar firman Tuhan. Ini ada Mem Ertina, selamat pagi, Mem Ertina, shalom. Ya, selamat pagi Maria. Nah, ini semua ya. Ini benar-benar terlihat sangat bersemangat, ya cerah sekali. Juga terima kasih pada Kak Diva atas kesaksian menguatkan bagaimana di COVID ini Tuhan memberkati Diva melalui yang pertama kesehatannya pasti. Ya seluruh keluarga diberkati sehingga boleh terlindungi dan terluput dari COVID. Yang kedua juga tadi Diva bersyukur bagaimana dia bersaksi bahwa ketika meskipun di COVID ini, tetapi Diva tetap diizinkan Tuhan untuk belajar dengan giat dan rajin. Dan memang Diva ini termasuk salah satu anak berprestasi karena selalu rajin ikut presensi, selalu rajin mengerjakan tugas, dan nilainya pun juga bagus. Saya harap juga semua teman-teman boleh ya sama-sama berkarakter berprestasi ya, tidak hanya Diva tapi semua anak SMP Advent tanpa terkecuali. Baik, pada pagi yang cerah ini anak-anak saya akan share screen dulu. Nah, oke ya. Saya rindu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Belajar dari Semut ya untuk PGM Worship Sabat pada 24 Oktober ini. Tapi sebelumnya saya rindu untuk kita semua sekali lagi berdoa untuk memohon kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami luar biasa, selamat sahabat Tuhan, kami bersyukur oleh segala kasih setiamu pada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, izinkan kami pada pagi ini untuk sama-sama bersekutu, boleh Tuhan belajar untuk memuji Engkau, untuk bersaksi, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak dan Bapak Ibu Guru, jadi untuk PGM kali ini saya tidak akan berpanjang-panjang, tetapi minimal saya harapkan kita semua sama-sama belajar ya, khususnya saya pribadi untuk belajar dari seekor binatang yang mungkin dianggap paling kecil, paling hina, tidak bisa apa-apa, tetapi ternyata punya kuasa yang luar biasa. Ya puji syukur, ya terkadang ini Tuhan itu mengizinkan kita atau bahkan mungkin meminta kita untuk belajar dari hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh. Untuk belajar dari hal-hal yang mungkin dianggap tidak masuk perhitungan. Untuk belajar dari alam, untuk belajar dari binatang, untuk belajar dari lingkungan sekitar kita. Itulah gunanya apa? Otak dan akal pikiran kita anak-anak. Dan pada pagi ini saya rindu kita semua sama-sama belajar dari semut. Ya, saya kira renungan ini sebenarnya sudah sangat sering dibawakan, ya, tetapi saya kira ini akan sangat berguna. Kita akan ulang-ulang terus karena memang dari semut ini kita bisa belajar banyak. Jadi belajar dari semut. Baik, semut. Ya, ini saya mulai dengan definisi semut dulu. Saya ambil dari Wikipedia. Anak-anak nanti mungkin bisa melihat lebih lanjut ya. Nah, semut ini anak-anak ternyata semut merupakan kelompok serangga anggota suku Formicidae, bangsa atau genus ya, Hymenoptera. Nah, ini nanti kalau kalian belum jelas tanyalah ke Mem Niken atau Mem Tami. Ini Miss Tami, beliau berdua jagonya biologi nih.
Ya. Semut ternyata memiliki lebih dari 12.000 jenis spesies. Wow, ya, sangat banyak, sangat beragam. Di mana sebagian besar hidup di kawasan tropika. Tropika itu berarti kawasan panas. Seperti Indonesia ini termasuk kawasan tropis. Ya. Iklimnya pun iklim tropis. Nah, semut terdiri dari berbagai jenis. Kalau yang kita kenal, ada yang namanya semut hitam. Ya, semut hitam itu biasanya kalau gigit nggak sakit, tetapi baunya, ya, baunya tidak enak. Semut besar, semut merah, semut api, dan semut rangrang. Ini yang kalau nyokot, ya, sakitnya sampai ke hati, katanya seperti itu. Ya. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah bumi. Semua dimanapun di bumi ada, kecuali yang seperti di sini, yaitu di mana? Di Islandia, di Greenland, dan di Hawaii. Ya, kalau Islandia itu dekat kutub ya, Greenland itu juga dekat kutub utara. Greenland itu bagian utara dari Amerika, anak-anak. Dingin sekali. Dan Hawaii, ya. Hawaii, kapan ya? Ayo belajar yang giat dan rajin sehingga bisa keluar negeri nanti, ya. Berikutnya, sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial. Dengan koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut penjaga, semut penjantan, dan ratu semut. Ternyata anak-anak semut ini juga seperti manusia. Dia terorganisasi dengan hierarki-hierarki kekuasaan. Ya mungkin ada semut yang bertugas sebagai pekerja, ada yang bertugas sebagai penjaga, ada pejantan, dan juga ada sang ratu semut, anak-anak. Nanti kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, silahkan kalian cari internet. Ya, gunakan internet secara positif untuk hal yang baik, untuk menambah pengetahuan kita. Nah ini, yang terakhir ini, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Kok bisa semut kecil seperti itu? Ya, kok bisa semut dikatakan termasuk hewan terkuat di dunia, anak-anak? Kalau zaman Mr. Don kecil dulu, ya kita ada, karena dulu itu permainan-permainan anak-anak di kampung itu jauh dari internet, jauh dari modern, anak-anak. Kita dulu main gini aja senang sekali. Ya, ini artinya gajah. Ini artinya telunjuk atau orang. Ya, ini artinya apa namanya, semut. Nah, gajah itu meskipun dia besar sekali, tetapi gajah itu kalah sama semut. Kalau semut itu kalahnya sama orang, tapi kalau orang kalahnya sama ini, anak-anak. Nah, dulu itu permainannya sangat interaktif sekali. Ya, beda sama sekarang, main handphone aja, ya tidak peduli dengan sesamanya. Nah, semut termasuk hewan terkuat di dunia karena semut ternyata mampu mengangkat beban 50 kali berat tubuhnya. Ya, bayangkan anak-anak, kalau manusia ini saya tidak tahu berapa manusia, tetapi berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan penelitian, hewan yang terkuat di dunia, misalnya gajah. Nah, terpencet. Hewan terkuat di dunia yaitu gajah, itu hanya bisa mengangkat maksimal 2 kali beban tubuhnya. Katakan kalau gajah misalnya dia punya berat 1 ton, maka dia bisa mengangkat maksimal hanya 2 ton. Ya, semut hanya kalah dengan kumbang saja. Ya, kumbang batu itu bisa mengangkat beban sebesar 850 kali beban tubuhnya. Tapi kalau semut 50 kali. Saya kira kalau manusia untuk mengangkat 1 kali beban tubuhnya aja saya nggak yakin. Karena misalnya saya berat 170 kilo, saya mengangkat berat sebesar 70 kilo kayaknya agak sulit ya. Jadi itu anak-anak untuk definisi mengenai semut, biarlah kita sama-sama belajar ya secara singkat. Dan yang kedua, slide kedua ini saya rindu untuk kita sama-sama melihat ya bagaimana video ilustrasi mengenai semut ini. Ini video ini saya ambil dari YouTube dan saya kira anak-anak sudah banyak melihatnya, tapi kita sama-sama melihat dan mencermati dan mencoba belajar dari video yang sederhana ini. Suaranya terdengar dengan jelas ya, suara dan video terlihat dengan jelas. Kita lihat bagaimana sekelompok kawanan semut mencoba untuk menyeberangi jurang, dan ini ada semut pemimpinnya ya mungkin ya. Ini semut pemimpin, dia mencoba untuk cek dulu
apakah jembatan itu kuat, apakah kayu atau dahan itu kuat untuk mengangkat mereka semua. Oke, kuat, ya kuat. Maka dia meminta rombongan itu berjalan ya. Kayak ini membawa makanan daun ini. Oh, ternyata nggak kuat ini. Ternyata rantingnya patah dan jatuh ke jurang. Apa yang dilakukan oleh mereka? Berpikir. Nah, ternyata ada ide. Oh, ternyata mau membuat pesawat ini, para semut ini ya. Ya, mereka punya ide yang kreatif. Tidak putus asa. Wow. Tadi semutnya naik jet. Apa yang terjadi? Oh, ternyata pesawatnya beralih fungsi jadi getek ya, atau perahu ya, atau kapal. Sangat kreatif sekali ini videonya. Nah, selesai. Akhirnya mereka telah bisa tiba di tempat tujuan anak-anak. Ya. Baik, jadi ini ada satu ayat Alkitab yang boleh menguatkan kita di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 mengenai bagaimana Tuhan berbicara mengenai seekor semut. Ya, dikatakan bahwa di Amsal 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, siapa pemalas? Nah, enggak tahu nih. Pemalasnya apakah Mr. Don atau anak-anak? Anak-anak kalau masih malas berarti ini adalah ayat Alkitab untuk kalian. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang kedua, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, di ayat yang terakhir ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang berbicara mengenai semut, anak-anak. Berikutnya,
Nah, dari video tersebut, dari penjelasan singkat tadi, apakah yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kalian pelajari dari semut yang notabene kita anggap sebagai makhluk yang lemah ini? Ada paling tidak 5 hal positif anak-anak yang saya ambil bagaimana kita bisa belajar dari semut. Yang pertama, nah, semut mengajarkan pada kita mengenai yang namanya solidaritas. Ya. Nah, semut mengajarkan kita bagaimana kita harus solider, toleran kepada sesama kita. Dikatakan bahwa semut memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Semut tidak akan membiarkan anggota kelompoknya terluka. Semut tidak akan membiarkan temannya tertatih-tatih sendirian. Semut pasti akan memanggil semut lainnya untuk menggotong bersama-sama menuju tempat yang lebih aman. Dan itu harus kita lakukan anak-anak. Ya, kalian harus lakukan, Mister harus lakukan. Kalau ada temannya kesulitan, kalau ada temannya butuh bantuan, kita harus membantu ya dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, kita tidak boleh meninggalkan teman kita di belakang. Kita bantu, kita gandeng bersama-sama sehingga sama-sama berhasil mencapai tujuan. Nah, ayat Alkitab mengenai solidaritas kita temukan di Kolose 3 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan anak-anak. Ya, kalau kalian bilang iman kalian sudah sebesar biji sawi, tetapi kalau kalian tidak memiliki kasih, itu sama saja tidak berharga di mata Tuhan. Ya. Baik, yang kedua anak-anak, kita belajar mengenai kerjasama saling membantu. Jadi semut-semut ini kita lihat tadi saling bekerja sama, membawa atau menggotong daun-daun itu untuk di makanan itu untuk dibawa ke tempat atau tujuan. Ya, dikatakan bahwa semut itu tidak akan membiarkan semut lainnya mengangkat beban sendirian. Semut akan pasti menghampiri, lalu mengangkat secara bersama-sama. Jadi saya harap anak-anak juga harus kerjasama, saling membantu. Ya, cuma Mister lihat selama ini saling membantunya kadang membantu dalam hal negatif. Kok bisa? Karena membantu negatif misalnya ada PR, ya ada PR matematikanya Pak Awang atau PR-nya Pak Siswadi. Nah, ternyata anak-anak ini apa? Hanya mau nurun koncone sing pinter. Ya, hanya minta ke PA-nya saja, mana PR-mu? Tak kirimi. Ya, tapi nah PR-nya disalin, dikirimkan, tapi tidak mau belajar. Nah, itu termasuk hal yang negatif. Termasuk juga ketika kita saling membantu ketika ulangan di kelas, ya contek-mencontek, ya mungkin Bu Erni tidak lihat, ya mungkin Mem Sri tidak lihat, tetapi anak-anak ya ini membantu mencontek hal yang negatif. Jangan dilakukan. Kita mengatakan dalam Galatia 6 ayat 2 bahwa kita harus bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi anak-anak kalian harus saling tolong-menolong, saling menanggung beban. Kalau ada temannya yang memang butuh bantuan, dibantu sebisa mungkin anak-anak. Yang ketiga, apa yang bisa kita belajar dari semut? Ternyata semut ini tidak mudah menyerah. Semut ini tidak mudah putus asa. Ya, bahwa semut, nah ketika katakan sedang mengangkat atau mengangkut gula, maka semut tidak akan berhenti di tengah jalan meskipun ada gangguan. Ya, semut akan terus berusaha mencapai tempat yang dituju. Seperti kalian lihat tadi anak-anak ketika serombongan semut akan melewati jurang, ada jembatan, ada ranting yang tipis, dan ketika dicoba ternyata rantingnya tidak kuat, rantingnya jatuh, rantingnya putus sehingga jurangnya tidak bisa dilewati. Ternyata mereka tidak mudah putus asa. Nah, mereka menggunakan apa? Menggunakan akalnya untuk membuat pesawat dan juga kapal. Meskipun ini hanya ilustrasi anak-anak, tapi paling tidak kita belajar bagaimana semut tidak mudah putus asa. Begitu juga anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah dengan kondisi sekarang. Ya, kita juga bisa belajar terhadap Raja Wali di firman renungan saya PGM yang sebelumnya. Bagaimana Raja Wali ini beda dengan apa? Beda dengan burung-burung yang lain.
Kalau burung-burung lain ketika ada angin kencang, ada badai, maka cenderung menghindar. Tapi Raja Wali ini akan malah senang. Karena Raja Wali ini memanfaatkan badai itu untuk membuat dia bisa terbang tinggi dengan apa? Dengan mudah, tanpa perlu mengeluarkan kekuatan yang lebih. Ya, jadi dia menggunakan badai atau masalah itu untuk mengangkat derajatnya, untuk keuntungannya. Nah, ini anak-anak kalian harus seperti itu, ya. Nanti di dalam setiap kehidupan kalian, mungkin nanti ketika testing, kenaikan kelas, kelulusan, mungkin kalian akan masuk ke SMP, SMA, akan kuliah, kerja, akan menikah dan sebagainya, pasti akan menghadapi badai ataupun masalah-masalah kehidupan. Tetapi bersama Tuhan, pasti kalian akan dimampukan untuk itu. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau Tuhan yang sudah beserta kita, Tuhan di depan kita, kata orang Bali apa? Sing tiada lawan, karena Tuhan adalah penolong kita, anak-anak. Yang keempat, apa yang bisa kita belajar dari semut? Ternyata semut itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, anak-anak. Ya, semut tidak akan pernah meninggalkan kerjanya begitu saja. Semut pasti akan menyelesaikan pekerjaan yang mereka mulai itu hingga selesai. Tuntas, tas. Nah, ini anak-anak. Ya, kalau anak-anak selama ini mengerjakan PR-nya 10, kerjakan cuma 3. Ya, membantu orang tua, disuruh untuk menyapu dan ngepel, tapi menyapunya hanya sebagian dengan grundel. Jangan anak-anak, ya, jangan dibaleni. Harus berubah, harus mau bertanggung jawab. Ya, ketika kalian dipercaya apapun itu, meskipun mungkin perannya kecil, meskipun mungkin hanya remeh-temeh, hingga hal-hal yang berat menurut kalian, jangan pernah lalaikan tanggung jawab itu. Kerjakan dengan baik. Ya, kerjakan dengan baik. Kalau ada masalah tidak bisa, ya, mintalah pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan memampukan kalian untuk bisa bertanggung jawab dengan baik. Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian katakan, apa yang kalian perbuat, itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pengadilan surga. Dan yang terakhir, anak-anak, kita bisa belajar bagaimana semut itu rapi, teratur, dan sistematis. Ya, nah kita lihat bagaimana semut ini selalu berbaris dengan rapi, berjalan dengan teratur, terkoordinasi tanpa ada kericuan di dalamnya. Kita pun harus seperti itu. Kalau kita baris harus rapi dan teratur. Kita buat rumah kamar kita teratur. Kita buat jadwal belajar kita teratur, tidurnya teratur. Dan Tuhan menyukai teratur karena Allah itu adalah Allah yang teratur. 1 Korintus 14:10 mengatakan bahwa tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, anak-anak. Jadi itu anak-anak, alangkah indahnya ketika kita di dalam kehidupan kita bisa teratur, terjadwal, terschedule, terorganisir, terkoordinasi. Saya percaya anak-anak dengan hidup seperti itu pasti hidupnya akan lebih mulia. Hidupnya pasti akan lebih bermanfaat bagi sesamanya. Nah, baik, itu aja mungkin anak-anak dan Bapak Ibu Guru, sedikit renungan pada pagi ini, bagaimana kita belajar dari makhluk yang kecil, makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa adalah semut. Kita belajar 5 hal positif mengenai itu. Bagaimana kita belajar tentang solidaritas, bagaimana kita belajar tentang kerjasama, tentang saling membantu, bagaimana kita belajar untuk tidak mudah putus asa, bagaimana kita belajar untuk kita bisa rapi dan teratur, dan bagaimana kita belajar untuk kita bertanggung jawab. Yeah. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan ke Miss Linda. Amin. Terima kasih Pak Doni yang sudah memberikan firman Tuhan yang begitu indah. Sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Santi.
Kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan, usul untuk didoakan dari Bapak Ibu guru ataupun anak-anak yang ada di sini. Kalau tidak ada, kita langsung sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau telah bangun kami dengan tubuh yang sehat dan kami masih bisa berbakti pada hari Sabat ini dengan baik Tuhan. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Sardoni. Kiranya itu tidak perlu saja bagi kami, tapi kami bisa menerapkan itu supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di sini, dari TK hingga SMP, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, kiranya Engkau berikanlah kerajinan dalam diri mereka, supaya mereka bisa rajin belajar, semangat untuk mempelajari setiap mata pelajaran dengan baik, yang mana itu menjadi bekal bagi kedua mereka kelak di kemudian hari, dan pada saat mendatang mereka menjadi tiang-tiang gereja dan tiang-tiang negara, dan membantu penginjilan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua murid kami Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai mereka, jaga mereka, berikan rezeki limpah dalam diri mereka, supaya mereka tetap bersukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk proses pembangunan gedung sekolah di sekolah Advent ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau lancarkan segalanya, Engkau penuhi segala kekurangannya, sehingga bangunan ini bisa cepat terlaksana, membangun sebuah bangunan yang layak untuk proses belajar mengajar kelak di kemudian hari Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan sepanjang hari Sabat ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami lakukan, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni Tuhan atas semua dosa kesalahan kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah PGM kita. Kita buka lagu Sion kita. Lagu Sion edisi lama nomor 159. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang, dalam bau hati dan bersangkan, kerjakanlah dengan berdiam, kerja baginya dengan bergema, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus namanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya, kerja baginya dengan bergema, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Tuhan dengan hati beragam, lakukanlah saja saat berjibaku oleh Yesus dari dosa dan sengsaranya. Kerja baginya dengan bergema, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai ibadah PGM. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing, memberkati anak-anak Tuhan dalam masa pendidikannya. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal budi yang datangnya dari surga. Berkati Tuhan sepanjang aktivitas kami satu hari ini, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, semuanya kami serahkan atas nama Tuhan Yesus di rumah kami. Amin. Ibadah PGM kita telah selesai. Ada satu pengumuman, nanti jam 1 kita akan mengadakan Pathfinder
Jangan lupa anak-anak nanti untuk datang untuk mengikuti acara Pathfinder di Zoom. Demikian ibadah PGM kita pada hari ini. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Selamat, Bu.